Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Dan yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Gini nih teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang cerita Nabi Soleh alaihissalam. Nah, minggu kemarin kan kita sudah bahas cerita tentang Nabi Hud alaihissalam. Nah, teman-teman masih ingat gak nih? Nah, kan terakhir itu Nabi Nuh, Nabi Hud, dan para pengikutnya itu pindah ke Hadramaut ya. Nah, Nabi Hud ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Soleh. Jadi, ketika Nabi Hud dan pengikutnya pindah ke Hadramaut, hijrah ke Hadramaut, nah mereka tinggal di sana, tapi ada juga beberapa keturunannya itu yang migrasi ke Hijaz. Nah, dari sinilah terbentuknya kaum Samud. Jadi, Nabi Soleh dan Nabi Hud ini ada hubungan kekerabatan dari Hiram. Hiram ini merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Gini nih teman-teman silsilahnya. Jadi, Nabi Soleh bin Ubaid bin Asin bin Uqaid bin Hadir bin Samud bin Hathir bin Hiram bin Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka ini berkerabat, Nabi Soleh dan Nabi Nuh dan Nabi Hud ini dari Hiram, merupakan kakek buyut mereka, berkerabat dengan kaum Aad. Nah, kaum Samud ini sama nih teman-teman kayak kaum Aad. Dia menguasai karya pahat, arsitektur, pokoknya dia itu jago banget deh mahat bangunan-bangunan gitu. Nah, di sana itu yang terkenal adalah kota Al-Hij. Karena di sana itu pengairannya, pertaniannya, peternakannya itu sangatlah maju. Awalnya ini kaum Samud itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, karena tuh dia mengambil pelajaran dari kerabatnya yaitu kaum Aad. Itu yang diazab oleh Allah. Nah, tapi beberapa ratus tahun kemudian kaum Samud ini mulai menyimpang karena kekayaan yang bertambah, melimpah ruah pokoknya. Jadi mereka mulai menyimpang, mereka mulai menyembah lagi berhala-berhala dari terus menerus dari nenek moyang, dari pokoknya dari keturunan-keturunannya mereka mulai menyembah berhala. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam agar hambanya ini kembali ke jalan yang lurus. Nah, Nabi Soleh ini berasal dari keluarga yang terpandang, teman-teman. Kecerdasannya yang menonjol, rendah hati, sabar, pandai bergaul, ramah, dan kepemimpinannya itu sudah terlihat dari sejak Nabi Soleh masih muda. Nah, ketika Nabi Soleh ini diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhalanya mereka, sesembahan mereka yang gak ada gunanya gitu. Nah, kaum Samud ini malah memaki-maki Nabi Soleh ini, teman-teman, dan mereka bilang kecewa dengan Nabi Soleh karena mereka awalnya itu pengen Nabi Soleh jadi pemimpin, tapi ketika Nabi Soleh memerintahkan untuk meninggalkan sesembahan patungnya mereka yang merupakan turun-temurun tradisi dari nenek moyang mereka, jadinya tuh mereka bilang kecewa dengan Nabi Soleh, terus marah. Nah, yang menjadi pengikut Nabi Soleh hanyalah golongan miskin dan lemah. Tapi si kaum Samud yang durhaka ini tetap gak mau sampai Nabi Soleh itu ada pengikutnya gitu loh, teman-teman. Jadi Nabi Soleh kaum Samud yang durhaka ini menantang Nabi Soleh untuk memperlihatkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Soleh jika memang Nabi Soleh ini beneran utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum Nabi Soleh ini berdoa dengan khusyuk agar diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab
doa Nabi Soleh. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa seekor unta yang indah, berbulu lebat. Dan tahu nggak teman-teman, unta ini bukan bukan lahir dari unta gitu, tapi unta ini keluar dari batu yang besar. Nah, Nabi Soleh ini minta jika udah diperlihatkan mukjizat, ini kaum Tsamud ini harus mengikuti gitu, menyembah Allah dan mengikuti peraturan, mengikuti kata-kata Nabi Soleh. Gitu. Nah, terus unta ini keluar kan dari batu yang besar banget gitu kan kayak nggak masuk akal gitu kan, kok batu besar bisa mengeluarkan unta yang indah berbulu lebat gitu. Itu bukan pahatan, dan itu bukan pahatan, itu asli dan mengandung, untanya sedang mengandung 10 bulan. Masya Allah. Nah, kemudian Nabi Soleh berkata, nah, unta ini harus minum di sumber air ini secara bergantian dengan warga dan binatang ternak mereka. Jadi sehari unta Nabi Soleh minum, besoknya warga yang boleh minum di sumber air dan binatang ternaknya. Nah, selain itu, untanya Nabi Soleh ini boleh diperah susunya oleh siapa saja yang menginginkannya, asalkan jangan sampai dibunuh. Nah, melihat Nabi Soleh karena mukjizat untanya ini, jadi makin banyak dong yang percaya bahwa Nabi Soleh ini memang utusan Allah. Jadi makin banyak dari kaum Tsamud yang menjadi pengikutnya Nabi Soleh alaihissalam ini gitu. Tapi para pemuda kaum Tsamud ini yang menyimpang ini nggak bisa, merasa iri, merasa dengki gitu, kayak nggak bisa nih diginiin, nggak bisa nih didiemin gitu kan. Akhirnya para pemuda Tsamud ini mengadakan rapat gimana caranya supaya Nabi Soleh ini nggak ada pengikutnya lagi gitu kan. Akhirnya kaum Tsamud yang durhaka ini, para pemudanya ini mengadakan rapat secara rahasia. Akhirnya mereka mendapatkan suatu kesimpulan, mereka memerintahkan 9 penjahat untuk membunuh untanya Nabi Soleh ini, teman-teman. Jadi untanya Nabi Soleh ini dipanah, terus sudah dipanah, ada yang bagian dipanah, ada yang bagian memanah, ada yang bagian menyembelih gitu kan. Akhirnya terbunuh dong untanya Nabi Soleh. Dengan sombongnya para pemuda Tsamud ini bilang ke Nabi Soleh, "Hei Soleh, lihatlah aku sudah berhasil membunuh untamu," gitu kan. Terus Nabi Soleh berkata bahwa 3 hari kemudian akan datang azab Allah. Bersenang-senanglah kalian gitu kan. Tetapi ingat bahwa 3 hari kemudian akan datang azab Allah. Sebenarnya Nabi Soleh ini sedih, berharap dikasih tahu nih 3 hari kemudian tuh akan ada azab. Mereka tuh bertaubat gitu kan karena takut gitu. Tapi mereka sama sekali gak menghiraukan perkataan Nabi Soleh gitu. Mereka sama sekali tidak bertaubat, malah mereka berencana untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam dengan memerintahkan 9 orang penjahat yang sebelumnya membunuh unta. Ini para pemuda kaum Tsamud berencana kembali untuk memerintahkan 9 orang penjahat ini untuk membunuh Nabi Soleh. Nah, ketika 9 orang penjahat ini ingin membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba Allah memberikan mereka batu yang besar dari langit, dan mereka mati di tempat ketika ingin membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Nah, kemudian menjelang hari datangnya azab, Nabi Soleh dan para pengikutnya hijrah ke Palestina dengan kurang lebih 110 pengikutnya. Kemudian setelah Nabi Soleh hijrah ke Palestina, di tempat tinggalnya kaum Tsamud tiba-tiba datang setelah 3 hari kemudian itu teman-teman, petir menyambar dengan dahsyat,
bumi berguncang, gempa dahsyat, hancur semua perumahan yang ditempati oleh kaum Tsamud. Perumahan atau sisa pemukiman ini hancur, semuanya rubuh, tapi sisa pemukiman ini masih bisa kita lihat dan merupakan situs sejarah di dunia. Ada di Arab Saudi, sampai sekarang masih bisa dilihat teman-teman di situs sejarah dunia. Kalian bisa coba cari. Pokoknya gedungnya itu masih terlihat puing-puingnya sisa pemukimannya itu. Oke, jadi segini aja kisah dari Nabi Shalih alaihissalam. Coba teman-teman kira-kira komen di bawah, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari Nabi Shalih alaihissalam ini. Kalau dari saya sendiri, jadi kita itu harus bisa mencegah perbuatan orang yang ingin berbuat kerusakan. Nih, ini kan yang membunuh untanya Nabi Shalih, yang ingin membunuh Nabi Shalih itu kan hanya 9 orang aja kan, tetapi yang kena azab itu semua, gitu kan. Jadi hikmah yang bisa diambil itu, kita harus bisa mencegah orang yang ingin berbuat kerusakan di bumi agar kita nggak ketimpaan azabnya gitu loh teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih? Ada hikmah apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Shalih? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau ada kisah lain yang belum saya sebutkan atau ada kesalahan dalam menyampaikan cerita, silakan bisa di komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.